Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Emilia Dwi Sofyanti, NPM 18195000002. Yang kedua, Ibu Nanik Mariati, NPM 18206000012. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang penyimpanan alat dan bahan laboratorium. Langsung saja masuk ke materi. Penyimpanan alat. Alat-alat disimpan berdasarkan frekuensi penggunanya, atau sering digunakan dan jarang digunakan. Alat yang intensitas penggunaannya tinggi dipisahkan agar mudah dalam persiapan. Berdasarkan volumetri, alat laboratorium yang telah digunakan wajib dicuci dan dikeringkan kembali agar awet dan tahan lama. Setelah peralatan kering, maka bisa disimpan kembali sesuai dengan tempatnya. Peralatan volumetri meliputi labu ukur, pipet, buret, gelas ukur. Penyimpanan alat dan bahan. Alat-alat atau bahan yang sering digunakan, alat yang boleh diambil sendiri oleh siswa dan alat yang mahal harganya, penyimpanannya dipisah. Alat-alat dan bahan untuk percobaan fisika biasanya dikumpulkan menurut golongan percobaannya. Alat-alat atau bahan yang digunakan untuk beberapa jenis percobaan disimpan sendiri di tempat khusus. Alat-alat atau bahan untuk percobaan biologi umumnya disimpan menurut judul percobaan atau dapat dilakukan berdasarkan atas bahan alat. Penataan alat dan bahan. Penataan atau ordering alat dan bahan adalah proses pengaturan alat bahan di laboratorium agar tertata dengan baik. Dalam penataan alat dan bahan tersebut berkaitan erat dengan keteraturan dalam penyimpanan maupun kemudahan dalam pemeliharaan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, mengenali alat dan fungsinya, kemudian mengenali sifat bahan, kualitas alat termasuk kecanggihan dan kelitian, keperangkatan, nilai atau harga alat, kualitas alat dan kelengkapannya, bahan dasar penyusun alat, bentuk dan ukuran alat, yang terakhir bobot atau berat alat. Pemeliharaan alat laboratorium dan menjaga keselamatan alat. Ada 4 hal. Yang pertama, menyimpan pada tempat yang aman. Kemudian, perawatan termasuk menjaga kebersihan, penyusunan penyimpanan alat-alat yang sesuai bentuk set, dan menghindari pengaruh luar atau lingkungan terhadap alat. Selanjutnya, kelengkapan sarana dan prasarana. Yang pertama, setiap jenis laboratorium memiliki ruangan, yang diantaranya ada ruangan utama atau ruang praktikum, ruang persiapan, dan juga ruang penyimpanan. Yang kedua, jenis dan jumlah peralatan serta bahan habis pakai berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai, yang dinyatakan dalam rasio antara alat dengan peserta didik. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan listrik seperti stop kontak. Yang keempat, adanya prosedur operasional standar atau biasa disingkat SOP atau instruksi kerja. Prosedur ini bersifat operasional dan mengikat bagi semua pengguna laboratorium. Yang kelima, adanya sistem pelaporan dan dokumentasi dari setiap kegiatan praktikum di masing-masing laboratorium, baik per semester maupun per tahun. Cara penyimpanan alat dan bahan dapat berdasarkan jenis alat,
pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Yang pertama, pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasannya seperti gaya dan usaha, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, listrik, dan alat reparasi. Pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan juga morfologi. Pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Prinsip penyimpanan alat ada 3. Yang pertama, aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Maksudnya, aman, alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Kemudian, untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan. Dan yang terakhir, penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci supaya mudah saat pengambilan. Kategori alat laboratorium. Alat-alat penunjang. Yang pertama ada inkubator, berguna sebagai tempat pengembangbiakan bakteri. Yang kedua, neraca analitik, digunakan untuk menimbang bahan dengan ketelitian. Kemudian ada pH meter, yaitu untuk mengukur derajat keasaman. Dan yang keempat, water bath, digunakan untuk mencuci peralatan setelah dipakai dalam praktikum. Alat ini sangat diperlukan karena untuk membersihkan alat-alat yang sudah digunakan setelah praktikum agar tidak terkontaminasi bahan yang sebelumnya digunakan dan agar menjadi ketahanan dari alat. Kemudian ada alat-alat modern atau canggih. Yang pertama ada altimeter, yaitu untuk mengukur ketinggian. Yang kedua ada kromatografi gas, yaitu untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Yang ketiga ada komparator lingkungan, sebagai pengukur komparator yang terdapat dalam suatu lingkungan. Yang keempat ada spektrometer, yaitu untuk mengukur suatu panjang gelombang. Dan yang terakhir itu ada kimografi, digunakan dalam mengukur atau mengukur variabel dalam bentuk gelombang. Bahan kimia. Bahan mudah terbakar. 1. Disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyelaan tidak sengaja pada waktu ada uap bahan bakar dan udara. 2. Tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup, sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api. 3. Lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakarannya. 4. Tempat penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat, bahan yang mudah menjadi panas dengan sendirinya atau bahan yang bereaksi dengan udara atau uap air yang lambat laun menjadi panas. 5. Di tempat penyimpanan tersedia alat-alat pemadam api dan mudah dicapai. 6. Singkirkan semua sumber api dari tempat penyimpanan. 7. Di daerah penyimpanan dipasang tanda dilarang merokok. 8. Pada daerah penyimpanan dipasang sambungan tanah atau air serta dilengkapi atau deteksi asap atau api otomatis dan diperiksa secara periodik. Bahan kimia korosif. 1.
Penyimpanannya harus terpisah dari bangunan lain dengan dinding dan lantai yang tahan terhadap bahan korosif. Memiliki perlengkapan saluran pembuangan untuk tumpahan dan memiliki ventilasi yang baik. 2. Pada tempat penyimpanan harus tersedia pancaran air untuk pertolongan pertama bagi pekerja yang terkena bahan tersebut. 3. Disimpan di tempat sejuk. 4. Semua logam di sekeliling tempat penyimpanan harus dicat dan diperiksa akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korosi. Bahan kimia beracun atau toksik. 1. Bahan beracun harus disimpan dalam ruangan yang sejuk. Tempat yang ada peredaran hawa, jauh dari bahaya kebakaran, dan bahan yang inkompatibel atau tidak dapat dicampur, harus dipisah satu sama lainnya. 2. Jika panas mengakibatkan proses penguraian pada bahan tersebut, maka tempat penyimpanan harus sejuk dengan sirkulasi yang baik, tidak terkena sinar matahari langsung, dan jauh dari sumber panas. Bahan kimia peledak. 1. Penyimpanan tidak boleh dilakukan di dekat bangunan yang di dalamnya terdapat oli, gemuk, bensin, sisa bahan sisa yang dapat terbakar, api terbuka atau nyala api. 2. Daerah tempat penyimpanan harus bebas dari rumput kering, sampah, atau material yang mudah terbakar. Ada baiknya memanfaatkan perlindungan alam seperti bukit, tanah cekung, belukar, atau hutan lebat. Bahan kimia beracun. 1. Kemasan bahan kimia beracun tidak mungkin dibuat sempurna, sehingga terjadi kebocoran-kebocoran, dan uap bahan kimia beracun yang masuk ke dalam udara perlu pertukaran udara yang baik. 2. Tempat penyimpanan bahan kimia ini harus sejuk dengan pertukaran udara yang baik, tidak kena sinar matahari langsung, jauh dari sumber panas, dan harus dipisahkan dengan bahan kimia lainnya. Harus menjadi perhatian di dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia. Yang pertama adalah aspek pemisahan. 2. Tingkat resiko bahaya. 3. Pelabelan. 4. Fasilitas penyimpanan. 5. Wadah sekunder. 6. Bahan kadaluarsa. 7. Inventarisasi. 8. Informasi resiko bahaya. Sumber kerusakan alat dan bahan akibat lingkungan. 1. Udara. Mengandung oksigen dan uap air yang memiliki kelembapan. Kandungan ini memungkinkan alat dari besi menjadi berkarat dan membuat kusam logam lainnya seperti tembaga dan kuningan. 2. Air dan asam basa. Senyawa ini dapat menyebabkan kerusakan alat seperti berkarat, korosif, dan berubah fungsinya.
3. Suhu. Tinggi maupun rendah dapat mengakibatkan alat memuai atau mengkerut, memacu terjadinya oksidasi, merusak cat, serta mengganggu fungsi alat elektronika. 4. Mekanis. Sebaiknya hindarkan alat dan bahan dari benturan, tarikan, dan tekanan yang besar. 5. Cahaya. Penyimpanan bagi alat dan bahan yang dapat rusak jika terkena cahaya matahari langsung, sebaiknya disimpan dalam lemari tertutup. 6. Api. Penyimpanan alat dan bahan laboratorium harus memperhatikan komponen yang dapat menimbulkan kebakaran. Pengelompokan bahan berbahaya yang memerlukan wadah sekunder. 1. Cairan flammable dan kombustibel serta pelarut terhalogenasi, misalnya alkohol, eter, trikloroetan, perkloroetan, dan sebagainya. 2. Asam-asam mineral pekat, misalnya asam nitrat, asam klorida, asam sulfat, asam fluorida, asam fosfat, dan sebagainya. 3. Bahan-bahan pekat misalnya amonium hidroksida, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. 4. Bahan radioaktif. Pembuangan bahan kimia. Yang pertama adalah bahan kimia kadaluarsa. Bahan kimia yang tidak diperlukan dan bahan kimia yang rusak harus dibuang melalui unit pengelolaan limbah. 2. Biaya pembuangan bahan kimia akan meningkat jika ditunggu sampai waktu cukup lama. Oleh karena itu, limbah kimia harus dibersihkan setiap saat. Terima kasih.